Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman yang ada di rumah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Majelis Tazkiyah, majelis yang kita akan membahas tentang kajian ayat-ayat Tazkiyatun Nafs yang alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama Dr. Latif Awwaluddin, ya. Beliau nanti akan membahas tentang ayat-ayat Tazkiyatun Nafs. Untuk episode kali ini kita akan coba mengambil sebuah tema yang up to date saat ini, yaitu berkaitan dengan 5 pilar keluarga Islam dalam menghadapi pandemi. Karena pandemi ini tidak terasa sudah hampir 1 tahun lebih, Ustadz. 1 tahun. Nah, lebih. apa yang harus dilakukan? Kemudian sebetulnya Islam melihat hal yang seperti ini itu seperti apa? Maka insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz Latif Awwaluddin bagaimana cara kita, kiat-kiat kita, dan pilar-pilar apa yang menjadi benteng kita untuk menghadapi keadaan pandemi ini. Karena mungkin pandemi ini kalau secara syariatnya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini ya, karena pandemi ini sekarang mulai naik lagi trennya gitu ya. Nah, bagaimana Ustadz mungkin bisa menjelaskan, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Ustadz, Ya. karena ini kan edisi pertama nih, Ya, banyak yang menanyakan sebelum kita launching acara ini, apa sih Majelis Tazkiyah gitu Ustadz, terus apa sih ayat-ayat Tazkiyatun Nafs tuh seperti apa gitu Ustadz? Ya, terima kasih Kang Ari ya. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pecinta Majelis Tazkiyah, insyaallah Majelis Tazkiyah ini kita akan berbicara tentang fungsi dari agama itu, misi dari Nabi itu salah satunya adalah wayujakkihim, ya, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad membawa syariat itu salah satu tujuannya adalah tazkiyatun nafs, menggugah, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Kalau bahasa sosialnya revolusi jiwa. Kalau negara kita senangnya bilang revolusi mental. Ya. Jadi untuk ketahanan umat ini salah satunya adalah ketahanan jiwanya. Kita sering mendengar ayat innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum, ya, kalau tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia merubah jiwa-jiwanya. Nah, sebenarnya tazkiyatun nafs ini diungkapkan oleh para ulama dan sampai ada yang menulis secara khusus bagaimana sisi agama Islam yang berkaitan dengan pendidikan spiritual, ya, pendidikan rohani, pendidikan karakter, dengan manusia ini harus terus belajar, mendalami, mentadaburi jiwa-jiwanya agar jiwa ini menjadi jiwa yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke depan, ya, sadari ke depan kita akan berbicara bahwa setiap amaliyah ibadah, baik itu ibadah mahdoh, ya, ibadah ghair mahdoh, itu selalu ada unsur semangat tazkiyatun nafs, ya. Termasuk dalam pernikahan itu ada semangat unsur tazkiyatun nafs, ya. Apalagi dalam ibadah sholat, saum, zakat kita, haji itu ada unsur tazkiyatun nafs. Termasuk membangun keluarga itu adalah salah satunya adalah ketahanan jiwa, ya. Orang dengan berkeluarga ini tentu mentalitasnya beda dengan
yang belum berkeluarga. Ya. Karena dengan berkeluarga itu sebagaimana dalam tujuan pernikahan yang terkenal dengan sakinah, mawadah, warohmah. Ketiga unsur ini, sakinah, mawadah, warohmah, itu adalah berkaitan dengan jiwa, psikologis. Jadi salah satu tujuan pernikahan itu adalah membangun ketahanan psikologis agar mendapatkan ketenangan, ya, merawat cinta kasih, merawat kasih sayang. Itu salah satu dari fungsi keluarga. Nah, masih banyak ayat-ayat penggugah jiwa, ya, yang insya Allah kita nanti kita kaitkan. Dalam kondisi perang pun, ya, ayat-ayat perang pun, di situ ada konsep tazkiyatun nafs. Ya. Dalam bermuamalah pun ada konsep tazkiyatun nafs, gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Selama ini kita berbicara sehari-hari perdagangan, ya, kegiatan di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, urusan politik, itu selalu dihilangkan unsur tazkiyatun nafsnya, unsur spiritual, unsur pendidikan jiwanya, revolusi jiwanya. Padahal ini penting. Mungkin kita akan membahas itu Adi ke depan. Dan untuk perdana ini menarik sekali nih, suasana pandemi ini berdampak. Kita tahu pandemi ini berdampak secara sistematis, mulai dari kehidupan politik, ekonomi, termasuk kepada ketahanan keluarga. Bahkan yang saya baca itu hampir 6,1% masyarakat kita dengan pandemi ini depresi. Cukup besar juga ya, depresi, mempengaruhi jiwa, pikiran gitu ya. Bahkan dari data juga tadi disebutkan bahwa hampir berapa ribu yang perceraian itu? Iya, termasuk angka perceraian. Angka perceraian di era pandemi ini sangat meningkat. Tahun 2020 sampai hampir 50.000 kasus. 50.000 kasus. Dan rata-rata berkaitan masalah ekonomi ya, Ustaz. Dan itu faktornya banyak. Jadi faktor utamanya secara tidak langsung itu kan pandemi tadi. Ya. Dengan pandemi ini pola kehidupan berubah, terutama menyangkut tadi memang ketahanan ekonomi. Banyak yang di PHK, ya, yang wira swasta omsetnya menurun, yang bangkrut, mem-PHK karyawannya, itu kita ketahui bersama. Ini dan ini berpengaruh kepada ketahanan keluarga secara tidak langsung. Menarik nih Ustaz. Termasuk menghadapi kehidupan pandemi ini kan semua dirumahkan. Anak-anak dirumahkan, ya, dengan sistem daring ini kan ada sebagian masyarakat kita ibu-ibunya nggak kuat. Stressingnya kuat. Anak-anaknya di rumah, mereka harus didampingi belajar. Sampai ada persoalan yang menyangkut, mungkin sebagian orang itu bukan persoalan, tapi itu persoalan, masalah karena dengan daring akhirnya ada sebagian kita yang tidak punya HP, memaksakan. Jadi ini negara ini harus memikirkan bukan hal-hal yang besar, tapi ternyata institusi terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Dan pandemi ini berdampak besar sekali dampaknya ya terhadap keluarga. Ini menarik tadi bahwa masalah pandemi ini kemudian memberikan masalah-masalah terhadap keluarga gitu ya dalam lingkungan kecilnya. Dan apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga itu untuk membentengi diri atau menjadikan pilar-pilar spiritualnya itu kuat nih Ustaz? Ya, sebelumnya saya ingin merangkum ya, Kang Ari merangkum. Ada 5 pilar ya, untuk membangun keluarga yang tangguh, yang sehat. Ya. Kalau dalam rumusan Badan Ketahanan Keluarga Nasional itu ada 8 unsur penopang ketahanan keluarga. Mulai dia unsur sosial, unsur lingkungan, agama, spiritual, banyaklah unsur ya ketahanan keluarga itu. Nah, kalau melihat dari pesan-pesan Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 5 pilar untuk membangun ketahanan keluarga itu, termasuk di era pandemi ini sangat relevan.
Yang pertama adalah tetap setiap keluarga itu harus terus belajar, mendalami agama. Jangan pernah bosan ya. Keluarga kita itu harus selalu tapakuh fidin ya. Kembali kepada ajaran Islam yang mendorong ajaran ini memberikan hidayah, petunjuk. Karena fungsi agama itu kan salah satunya kepuasan, ketahanan spiritual. Ya. Justru saya lihat di sebagian jamaah kita selama pandemi ini justru ada hikmah terbesar. Apa? Mereka kembali ke agama. Betul. Ya, ketika banyak dirumahkan, banyak acara-acara yang justru kesempatan belajar ngaji, gitu waktunya ya. lebih luang, Ustaz ya. Waktu luas. Saya sering diminta oleh beberapa keluarga untuk pengajian lewat Zoom, ya, permintaan itu. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak kan waktu. Ini menunjukkan bahwa selama pandemi itu ada yang mengambil momentum positif, ya. Yaitu kembali kepada fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Pesan Allah kepada kita, fa'akim, hadapanlah wajahmu. Wajah di sini simbol, tapi maksudnya adalah lahir batin kita kepada din, kepada agama ini. Hanif dengan tulus. Dimana Islam ini fitrat Allah, sesuai dengan fitrah Allah. Jadi agama Islam ini kenapa pasti menjadi solusi? Karena ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah, karakter manusia. Karakter manusianya. Jadi kalau ada problem kemanusiaan, problem jiwa, problem keluarga, kembalikan kepada agama, pesan-pesan agama. Kenapa? Karena ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah, alati pataran nasa alaiha, yang cocok dengan karakter fitrah manusia. Jadi ayat ini menurut saya termasuk ayat tazkiyatun nafs ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifah ini pesannya adalah hadapkan, jangan pernah bosan kita selalu menghadapkan lahir batin, wajah kita, jiwa kita kepada agama ini dengan tulus. Nah, maka pilar yang pertama, mau tidak mau kembali kepada jalur iman dan takwa, mendalami agama itu sendiri gitu ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 90 ini 96 ya. Ini sering dikutip nih para ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau. Kalaulah sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi mau tidak mau ketika menghadapi kondisi apapun, modalnya adalah kembali kepada agama dengan tulus. Memupuk iman dan takwa. Makanya rugi kalau menurut saya di era pandemi ini justru kita malah murtad, inkar, suudon kepada Allah. Justru kita harus husnudon, selalu positif. Ya, ini skenario Allah bahwa wabah ini tetap ini adalah qadarullah, takdir Allah. Orang beriman selalu bersikap positif. Berarti tanpa menyalahkan orang lain, Ustaz. Tanpa menyalahkan keadaan. Kelemahan kita itu selalu kalau dapat musibah selalu menyalahkan dan merasa paling celaka, paling rugi. Padahal sebenarnya orang yang paling berat musibah ujian itu adalah para nabi. Kita belum seberapa, ya. Di zaman Nabi juga ada wabah, ada taun. Bahkan ada sahabat yang meninggal kan kena wabah. Apalagi wabah di zaman Nabi kan langsung meninggal. Kalau kita lagi kena, sore meninggal. Kalau kita kan wabahnya bertahap. Bisa dilawan, bisa dihindari gitu ya. Dan makanya, teknologi sekarang juga kan bisa mempersiapkan. Saya yakin penelitian, penemuan vaksin di kita itu akan terus disempurnakan. Saya yakinlah ke depan mudah-mudahan para peneliti kita nih menemukan vaksin yang cocok ya, dan tentunya bisa diakses oleh semua. Karena mau tidak mau yang namanya virus ini kan terus bermutasi. Iya, wabah itu per 1 abad itu, per 100 tahun itu selalu ada gitu ya. Nah, makanya modal awal pilar keluarga itu kembali untuk
Fa'akim wajhaka lidini hanifah, kembali kepada agama, pelajari agama, pesan-pesannya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan pahamkan terhadap agama. Maka tidak salah kalau seruan para alim ulama ya, guru-guru kita, coba dengan pandemi ini kita manfaatkan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Ya. Saya yakin pendekatan yang pilar pertama ini menjadi obat. Ya. Tidak ada obat yang paling ampuh kecuali kita kembali kepada jalan Allah. Nah, yang kedua, nah ini ya, pilar yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu penting ya. Pendidikan yang layak, yang memadai, yang maju ya. Kenapa pendidikan itu penting? Hari ini ketika menghadapi pandemi itu kelihatan mana orang yang menghadapi dengan inovatif, dengan solutif, dengan tenang. Itu karena faktor pendidikan itu penting. Justru sekarang itu banyak orang meraih keuntungan karena dia inovasi. Saat pandemi seperti ini ya. UMKM ketika pandemi tidak semua berdampak bangkrut. Justru ada 6% usaha tertentu yang melejit. Bahkan orang profesi-profesi tertentu tidak berdampak ketika pandemi. Ya karena punya keahlian, punya pendidikan. Nah, keluarga ini harus keluarga yang komitmen terhadap pendidikan. Orang yang cinta belajar. Ini penting nih. Ya, walaupun orang tuanya dah saya mah tamat SD, tamat mualimin, tamat SMA, jangan khawatir. Pendidikan itu tidak mesti formal. Informal juga penting, skill-skill tertentu ya. Nah, pesan Al-Qur'an yang universal buat kita ya, sindiran dari Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ini sindiran. Katakanlah oleh Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui? Makanya nanti orang yang punya pendidikan, punya ilmu, menghadapi pandemi jangan nggak khawatir ya. Karena mereka juga punya modal. Modalnya ilmu ya. Terus dia selalu menambah pengetahuan. Nah, ini penting, pendidikan yang memadai itu dalam keluarga itu sangat penting. Jadi walaupun sekarang daring ya, tetap harus semangat belajar. Jangan sampai, justru sekarang angkatan anak-anak SMA yang sekarang itu kebanyakan tidak ke perguruan tinggi. Udah cenah naon rugi kan, bayarnya tetap tapi belajarnya daring. Menurut saya jangan begitu, justru lanjutkan ya, daripada nganggur 1 tahun tidak bermakna gitu ya. Kalau diisi dengan yang positif ya silahkan. Dan kita menunggu juga kendor, urusan pendidikan jangan kendor. Tetap belajar. Karena keluarga itu harus sekarang apalagi ya, generasi sekarang milenial ini yaitu generasi yang penuh persaingan. Dia harus punya wawasan, kepintaran yang memadai. Dan punya skill ya. Punya skill. Kalau tidak memadai tidak akan bertahan di era sekarang itu. Harus punya pengetahuan yang kuat. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga, menjaga kesehatan dan lingkungan. Ini penting ya. Jadi keluarga itu dia hidup dengan institusi keluarga lain, dia harus menjaga lingkungan. Era pandemi ini kan menguji ketahanan keluargaan. Rukun tetangga, rukun warga ini penting ya. Sekarang saling menyapa, saling mengontrol. Bahkan kalau ada satu keluarga yang kena, tetangganya memperhatikan, saling bantu. Ini di ujian Allah ini banyak hikmahnya. Nah, perhatian terhadap lingkungan dan kesehatan itu sangat penting. Nah, sekarang justru dari sisi bisnis kesehatan. Karena kan sekarang era imunitas. Karena pandemi ini tidak tahu kapan berakhir. Dan salah satu pertahanannya pun adalah imun. Sekarang kesehatan itu bukan lagi kebutuhan nomor sekian,
Dia termasuk kebutuhan primer hari ini, kesehatan. Makanya menjaga kesehatan, pola hidup bersih ini mulai dari budaya cuci tangan gitu ya. Terus sebenarnya dalam ibadah itu ada ketahanan, kebersihan, kesehatan. Orang yang selalu wudhu itu modal utama. Wudhu ini sebenarnya kan membersihkan kuman dalam tubuh kita yang utama, tangan, muka, hidung. Dan sebetulnya Ustadz ternyata menjaga kebersihan dan kesehatan ini bukan sekarang, ternyata Islam sudah mengajarkannya jauh-jauh hari sebelum gitu ya. Membersihkan jiwa dan membersihkan pakaian itu sama. Wasiyabaka fatohir. Rasulullah menerima SK sebagai Nabi dan Rasul kan, perintahnya adalah wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu maka bersihkan. Jadi modal risalah seorang nabi saja ketika mendakwahkan ajaran Islam, perintahnya adalah harus bersih. Nah. Jadi budaya bersih bukan karena pandemi, memang Islam sudah mengajarkan dari dulu gitu ya. Jadi keluarga itu selain tadi ketahanan spiritual, agama, pendidikan, menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan juga. Ini kalau ini terjaga, saya yakin ya akan bisa menahan virus-virus. Biasanya yang cepat kena virus itu ya yang mungkin tidak disiplin dalam kebersihan, menjaga kesehatan. Kalau sudah disiplin, orang yang disiplin cuci tangan itu sudah bisa mencegah. Setidaknya beliau sudah ikhtiar gitu ya Ustaz. Walaupun tidak pandemi, kalau orang udah biasa hal yang kecil, itu insya Allah menjaga. Karena dalam firman Allah itu selalu ada ungkapan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ingat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Ini cukup pesan Allah ini, bahwa untuk menjaga pilar keluarga itu, yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan lingkungan. Penting ini untuk menopang sebuah tatanan masyarakat yang bersih. Kadang-kadang kita cemburu ya dengan negara-negara non-muslim. Singapura misalkan. Singapura, Malaysia juga saya lihat lebih bersih dari kota-kota yang di kita. Di Cina saja, di alun-alunnya orang lalu lalang jalan, tiap hari banyaknya jalan kaki, tapi jarang menemukan sampah. Karena sudah dididik sejak PAUD, sejak TK, bahwa bersih itu bahagian dari sehat. Jadi kalau ingin sehat, bersih. Kalau kita kan doktrinnya lebih hebat. Kebersihan itu sebagian dari iman. Iman. Tapi prakteknya kadang-kadang sekolah Islam dengan sekolah Kristen lebih bersih. Kristen. Jadi kadang-kadang juga harus cemburu kepada orang-orang non-muslim, sangat memperhatikan kebersihan, kesehatan lingkungan. Nah, yang keempat, Kang Ari, yaitu keluarga itu tetap modalnya adalah rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang stabil. Jadi mau tidak mau keluarga itu ya faktor ekonomi itu penting, rezeki yang halal. Memang dalam Islam ya tanggung jawab utama itu adalah suami. Suami punya kewajiban memberi nafkah. Istri itu kalaupun bekerja diizinkan suami, tetap nafkah itu di tangan suami. Istri boleh membantu dengan ridhonya untuk kebutuhan keluarga. Bisa jadi hari ini penghasilan istri lebih besar. Bisa jadi kan? Nah, itu banyak terjadi gitu. Itu minta ridhonya aja ke istri. Karena memang kewajiban yang utama tetap suami ya. Tapi suami jangan sampai memanfaatkan, bayar dari si mama yang hebat, saya emang paling ngopi sama ngarok. Tidak, tetap nafkah itu di tangan suami. Tapi kalau istri bekerja punya penghasilan ya, kalau dia ridho membantu ya silahkan. Ini menarik Mas Ustadz, di yang keempat ini dan menjadi masalah di kita gitu ya, sering tentang rezeki.
Tadi Ustadz menegaskan bahwa rezeki yang halal. Nah, seperti apa rezeki halal ini yang dapat membersihkan jiwa kita gitu ya? Nah itu Dapat memberikan ketenangan jiwa. Nanti seperti apa Ustadz rezeki yang halal ini? rezeki yang halal itu tentu halal secara substansi dan halal secara proses ya. Jadi hal secara substansi berarti kita harus mencari nafkah yang memang nafkahnya itu jenis pekerjaannya halal. Yeah. Tidak boleh kita dalam jenis usaha itu ada unsur haramnya. Judi. Ada orang yang penghasilan tinggi ternyata dari togel, dari judi gitu ya. Usahanya dari riba. Secara substansi kan riba itu diharamkan. Atau tidak halal karena proses dan caranya. Hasil menipu ya. Hasil dari mendolimi orang lain. Pokoknya berbicara rezeki tentu harus halal, thayyib ya, dan tentunya stabil. Karena kebutuhan keluarga itu tidak sampai terus menerus. Sandang, pangan, papan gitu ya. Apalagi sekarang ada 2 kebutuhan, yaitu kesehatan dan pendidikan. Ya. Maka seorang suami harus terus jangan bosan untuk mencari rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal ini walaupun sedikit tapi akan menghasilkan keberkahan. Karena kan dampaknya kalau anak-anak kita dikasih makan dari sesuatu yang non halal, yang haram, itu dampaknya apa? Maka Rasulullah selalu berpesan, barang siapa yang memakan harta yang haram, maka yang patut, yang layak baginya adalah api neraka. Barang siapa yang makan yang haram, maka tumbuh dagingnya ya, dari yang haram itu akan berakibat. Bahkan kata para ulama, kalau keluarga ini dikasih dari cara-cara yang haram, usaha yang haram, itu akan berdampak kepada perilaku anak dan keturunannya. Ini yang bahaya itu, perilaku. Jadi jiwanya kotor. Jiwanya kotor ya. Doa tidak dijabah kan salah satu faktornya karena seperti ada seorang laki-laki berdoa, ya Allah berilah anugerah, tapi tidak diijabah. Kata Rasul, bagaimana boleh diijabah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun dari unsur yang haram, cara yang haram. Bagaimana mau dijawab oleh Allah permintaannya? Nah, makanya walaupun kita di era pandemi ini susah ya mencari, tetap prinsip kehalalan itu penting. Jadi halal itu harga mati ya? Harga mati. Makanya yang subat-subat mulai ditinggalkan. Dan mungkin Ustadz, kalau kita yang sudah terbiasa atau membiasakan diri untuk memakan makanan yang halal dengan cara yang halal, ketika ada yang subhat juga hati mulai tidak enak. Nah itu mungkin responnya lebih lebih responsif terhadap hal-hal yang haram. Nah, lalu bagaimana rezeki halal ini bisa tadi memberikan ketenangan dari sisi apanya nih Ustaz? Iya, barang siapa yang prosesnya apik ya, prosesnya apik ya, sangat memperhatikan, maka insya Allah buahnya pun akan manis. Ya. Kan orang kalau mohon maaf usahanya dari yang subhat dan panas itu kerasanya beda. Kadang-kadang ada sebagian yang curhat ya ke kita, ada seorang yang curhat, dia merasakan, Ustaz dulu mah saya uang gampang, tapi cara-caranya berkeliruan semua, tapi tidak ada berkahnya, habis, tidak ada ketenangan, nggak sampai ke rumah, habis, dapat uang gede tapi habis. Itu yang namanya nggak berkah ya? Yang nggak berkah. Tapi ketika dia sudah berubah, benar-benar yang halal, walaupun sedikit, rasa nikmat. Ini the power of berkah ini kan semua berdasarkan tadi kehalalan. Budaya halal ini sekarang sudah menjadi tren, bahkan jadi bisnis ya, produk halal ini. Sekarang pariwisata halal. Jadi halal itu sekarang menjadi tren, dan itu hal-hal yang positif bagi saya, yang wajar karena umat Islam ini punya komitmen menghindari yang haram, pantang untuk menghindari yang haram. Nah, rezeki yang halal ini pilar yang keempat.
walaupun pandemi ini banyak yang diuji oleh Allah, ada yang jadi pengangguran, usahanya menurun bahkan sampai bangkrut, jangan khawatir ya. Husnudon, tetap berprasangka baik kepada Allah, tapi tetap kita harus ikhtiar terus, cari inovasi yang bagus. Bisa jadi dengan pandemi ini orang banyak yang hijrah. Betul. Banyak hijrah, ternyata yang cocok ini usahanya. Ya. Walaupun tadi mungkin penghasilannya lebih banyak yang dulu-dulu. Sekarang mah Ustadz, saya walaupun penghasilannya cukup tapi nikmat. Nah, Allah beri ini ketenangan, waktu yang banyak buat ibadah ya Ustadz ya. Jadi ada orang yang sekarang itu penghasilannya sedikit tapi enak tidur, enak sholat, istri juga semakin harmonis, anak-anak juga tidak membangkang. Padahal itu rezeki yang lupa disyukuri. Sebenarnya rezeki yang paling rendah adalah harta. Rezeki yang paling tinggi apa? Ridho Allah. Keberkahan itu rezeki yang paling tinggi, keharmonisan. Kadang kita lupa ya. Lupa. Selalu rezeki itu nominal. Lihat tabungan, lihat saldo gitu ya. Jadi kesana kita lupa ada rezeki yang non materi, yang itu membuat orang sakinah mawadah warohmah. Dan tidak bisa dibeli tentunya. Tidak bisa dibeli. Ada orang yang sekarang, Ustaz, sekarang alhamdulillah saya mah usaha yang di rumah aja satu jenis. Yang penting saya bisa ke masjid. Saya dekat dengan anak-anak. Saya sekarang aktif di Majlis Ta'lim, setiap ada masjid saya hadir. Saya tenang, Ustaz. Daripada dulu toh-tohan dari pagi sampai malam ngejar target aja. Tapi ketenangan tidak ada ya. Ada. Nah, ini rezeki yang halal ini pilar yang keempat. Nah, yang terakhir ya, Kang Ari ya, ketahanan keluarga itu dalam Islam tetap kehidupan masyarakat yang harmonis. Ya, al insanu manadiun bitobi. Seorang manusia itu pada karakternya adalah makhluk yang bermasyarakat. Kita tidak bisa jauh meninggalkan anti lingkungan tetangga, ya, lingkungan sekitar, jamiah kita. Makanya di era pandemi ini salah satu yang membantu keluarga itu adalah tetangga, kerabatnya, jamiah. Beda dengan orang yang tidak punya jamiah, tidak berjamaah. Tidak berjamaah maksudnya sendiri aja, tidak ikut majlis taklim. Introvert gitu ya, tertutup tidak gitu ikut. Ya. Kalau di ormas itu kan berjamiah ya. Saling mendukung, saling memperhatikan. Solidaritas itu akan timbul ketika kita ikut komunitas. Maka saya sarankan nih kepada bapak-bapak nih, suami-suami pemula nih, rajin silaturahim, ikut komunitas yang baik tentunya, positif. Insya Allah ya, banyak solusi itu ketika kita banyak teman. Jangan sampai musibah, ujian di pandemi ini dimakan sendiri ya, stres. Yang depresi itu dimakan sendiri kan. Coba dibagikan di rumah teman. gitu ya. Iya. Kemudian tidak bersosial ya, tentunya memang pada saat ini kita bersosialisasi selalu menerapkan protokol ya Ustadz ya. Tapi tetap manusia ini sebagai makhluk sosial ya Ustadz. Ya nggak bisa, makanya pilar keluarga itu dia harus menjaga keharmonisan di masyarakat. Rasulullah ini kan memandang atau menempatkan tetangga ini di tempat yang cukup spesial. Nah, itu bagaimana Rasulullah memperlakukan tetangga, Ustaz? Tanda iman seseorang adalah dia menghormati tetangganya. Nah, Rasulullah sudah memberikan 3 tipe tetangga nih dalam hadis riwayat Tabrani ya. Ada 3 macam tetangga. Yang pertama, tetangga yang memiliki satu hak, yaitu tetangga yang musyrik, yang non muslim. Jadi satu kalau, hak. Dia haknya ya hak tetangga saja. Jadi kalau kita punya tetangga non muslim ya udah, kita hormat dia sebagai tetangga. Yang kedua, ada tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak Islam, yaitu tetangga kita yang seagama. Maka disitulah
lahir. Hakul muslim alal muslim situn. Kewajiban sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasalim alaihi, kalau ketemu salam, kalau bersin doakan, kalau sakit jenguk, kalau minta nasihat nasihati. Itu kan. Sampai kalau mereka mengundang kita, kita hadir. Kalau mereka meninggal, kita antarkan. Itu tetangga kita yang mesti punya 2 hak. Hak tetangga dan hak agama. Nah, yang ketiga, ada tetangga kita memiliki 3 hak dari kita. Yaitu hak tetangga, hak Islam, dan hak keluarga. Yaitu kalau di lingkungan kita, tetangga kita masih saudara. Itu mah 3 berat itu mah. Waduh, iya mah tetangga teh nya dulu. Dan mungkin lebih harus diutamakan juga. Dia punya hak Islam, hak tetangga, dan hak silaturahim. Silaturahim itu selalu menjaga kebaikan. Jangan sampai memutuskan silaturahim. Karena dia itu bukan hanya tetangga. Bukan sebatas ikhwatu iman, tetapi kerabat. Nah, kan ada ya di lingkungan gitu ya. Di belakang si Uwa, di kanan apalagi kalau di daerah pedesaan itu kan satu daerah, kampung mah. Itu saudara-saudara semua. Itu agak berat nih kalau tetangganya dia punya 3 hak. 3 hak ya. Malahan kita harus mengutamakan kalau berbagi kan kepada kerabat gitu kan. Tapi ada positif negatifnya. Ya, keluarga itu tadi tidak bersendiri. Pilar yang kelima, dia harus membangun harmonis dengan tetangga lain. Dalam surah At-Taubah ayat 71 ya. Ini juga ayat tajkiyah juga ya, bahwa kehidupan orang beriman itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'din. Orang-orang beriman baik laki-laki dan orang-orang beriman baik perempuan, sebagian mereka adalah wali, ya, pemimpin, penolong, ya, pelindung atas sebagian yang lain. Orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada yang sakit. Makanya kenapa kok aneh lagi pandemi kok mau-maunya berbagi dengan orang Palestina? Ya karena sama-sama satu. Nah itu haknya. Hak apanya? Hak Islamnya, hak iman. Memang mereka sekarang lagi memperjuangkan kemerdekaan. Secara konstitusi kita berpihak kepada negara yang dijajah. Secara akidah kita satu akidah. Jadi kalau ada orang yang enak ngomong naon sih, apa manfaatnya, itu kan urusan mereka, salah kaprah. Ya. Karena mereka pun memiliki historis yang sangat panjang. Ditambah kita tahu yang mendukung kepada itu ada 2 tokoh dari Palestina, mufti dan pengusaha, ya. Syekh Ali Thohir dengan Muhammad Al-Husaini. Itu 2 tokoh Palestina yang mendukung. Masa kita ya membiarkan Palestina itu terjajah? Sepakat negara-negara Eropa yang menggunakan nalar sehat seperti Republik Irlandia itu sangat pro terhadap kemerdekaan Palestina, karena dia paham dulu mereka terjajah sama Inggris. Terus sekarang alhamdulillah publik Amerika mulai berpihak ke Palestina. Mereka juga melihat bagaimana kekejaman Zionis. Nah, ini kembali ketahanan keluarga itu adalah dia harus bisa hidup harmonis dengan saudaranya. Walaupun jauh Palestina, kita juga mendukung, apalagi ini yang dekat-dekat. Makanya dampak pandemi ini akan terasa mudah, ringan. Kalau tadi ya agama jadi penopang, yang pertama tadi ya keluarga itu selalu orang yang pembelajar, ya. Anak-anaknya selalu ditimpa untuk terus menjadi orang-orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, ya. Pilar yang ketiga tentunya tadi kesehatan penting. Sekarang itu ya hidup pola sehat harus diutamakan. Saya kebetulan Kang Ari pengawas di Rumah Sakit Islam. Ternyata banyak yang meninggal COVID itu rata-rata mereka tidak menjaga kesehatan, walaupun tidak punya penyakit bawaan orang yang suka begadang, kurang tidur, dan kurang minum air putih. Air putih ini penting untuk menjaga imunitas kita. Kalau kita kena dengan banyak air minum itu bisa membantu. Oh iya, memang begadang ini salah satu penurun imunitas ya Ustaz. Makanya nih di waktu iman
masa pandemi ini jangan sampai tubuh kita diporsir sehingga hak tubuh kita yaitu istirahat. Rasul sendiri kan budayanya gimana? Setelah Isya Tidur. Kecuali ada kepentingan urusan rakyat, begadang itu. Tidur supaya bisa bangun untuk Lebih subuh. tahajud gitu kan. Nah, ini pola ini juga harus dijaga. Kalau kita kebalik, Kesehatan. Ustaz. Balik. Malamnya lebih Ya. panjang, subuhnya kesiangan. Mungkin itu Kang Ari ya. Ya. Kita nanti insya Allah kita lanjutkan ayat-ayat lain, kajian-kajian lain yang intinya ingat keluarga ini tujuannya adalah sakinah, mawadah, warohmah, dan itu semuanya adalah sisi non materi, psikologis, ya, ketenangan, ketentraman, kasih sayang. Di era pandemi ini jangan sampai kita gusar, ya. Kita harus tetap menjalankan roda kehidupan ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan terus husnudon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, saya yakin Allah menguji ini umat Islam mampu. Kalau kita tangguh, mampu melewati wabah ini, insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Tidak terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa 5 pilar yang tadi Ustadz sebutkan. Yang pertama adalah terus, ketika menghadapi pandemi ini, yang pertama adalah terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar tentang masalah agama. Yang kedua adalah mengedepankan pendidikan. Kemudian yang ketiga menjaga kesehatan dan lingkungan. Yang keempat adalah rezeki yang begitu ditekankan tadi oleh Ustadz, rezeki yang halal, baik itu zatnya maupun cara mendapatkannya. Dan yang kelima adalah bagaimana kita harus memberikan kehidupan yang harmonis terhadap masyarakat. Ketika kita bisa sama-sama mewujudkan 5 pilar ini, insya Allah kita akan bisa untuk menghadapi di situasi pandemi ini. Mungkin itu saja para ikhwatul iman yang ada di rumah. Insya Allah kita berjumpa di minggu depan, karena ini memang edisi perdana, jadi kami tidak membuka pertanyaan. Mungkin insya Allah di edisi yang kedua nanti ya Ustadz, Insya Allah di minggu depan nanti kita ada dialog ya. Dialog Ustadz, gitu. Jadi nanti bisa menanyakan untuk saat ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas di minggu depan. Insya Allah kita minggu depan akan membahas dengan tema yang berbeda, yang kita akan sama-sama bahas di acara ini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada tim Arisala yang bertugas, dan terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.